Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada video kita yang berikutnya. Kali ini kita akan berbicara tentang energi kinetik rotasi dan momen inersia. Kita tahu bahwa jika sebuah benda bergerak, tentu terdapat energi yang berkaitan dengan gerak benda tersebut. Energi yang berkaitan dengan gerak benda tersebut kita sebut dengan energi kinetik, yang biasa kita beri simbol dengan K, atau ada yang memberi simbol EK, energi kinetik. Nah, kita tinjau misalnya sebuah batang yang berputar cepat, seperti pada slide kita ini. Misalkan kita punya batang A dan batang B, atau salah satunya kita tinjau. Nah, kita tinjau gambar batang pada gambar B ini, di mana batang ini diputar terhadap sumbu rotasi ini. Sehingga batang kita ini akan berputar mengitari sumbu rotasi yang diberikan. Sumbu rotasinya adalah yang ini. Bagaimana dengan energi kinetik batang ini ketika dia berputar mengitari sumbu rotasi ini? Kita tahu bahwa energi kinetik benda yang bergerak dinyatakan dengan persamaan K sama dengan 1/2 massa dikali dengan kecepatan kuadrat. Massa benda tentu adalah massa dari batang ini, kalau kita akan menggunakan persamaan ini. Tetapi bagaimana dengan kecepatan ini? Kecepatan mana yang akan kita gunakan untuk mewakili kecepatan V ini untuk batang kita ini yang berputar, berotasi, mengitari sumbu rotasi ini? Dalam gerak translasi yang sudah kita pelajari, di mana pertama kali muncul persamaan energi kinetik ini, kalau benda tegar seperti ini, kita terapkan persamaan kita ini untuk benda tegar ini, maka V ini, kecepatan ini harus dikenakan, harus bekerja pada titik yang kita sebut dengan pusat massa. Karena kita sudah tahu bahwa pusat massa adalah sebuah titik dalam sebuah benda yang bisa dianggap mewakili keseluruhan dari benda tersebut. Jadi dari persamaan kita ini, energi kinetik sama dengan 1/2 massa dikali V kuadrat. Kalau kita akan gunakan pada benda tegar seperti ini, maka M ini adalah massa total dari benda kita, dan V ini, kecepatan ini adalah kecepatan titik pusat dari benda ini. Tepatnya ada di sini. Nah, masalahnya adalah kalau benda ini bergerak berotasi, titik pusat massa yang ada di sini itu ternyata tidak bergerak. Dia tetap pada titik ini, sementara yang lainnya ini berputar berotasi. Titik pusat massanya tetap di titik itu saja. Berarti energi kinetiknya sama dengan 0. Itu tidak mungkin karena menyalahi dengan definisi kita yang mengatakan bahwa energi kinetik adalah energi benda yang berkaitan dengan gerak dari benda tersebut. Karena benda ini bergerak, berotasi, tentu dia harus memiliki energi kinetik. Sekarang bagaimana kita memperoleh energi kinetik untuk benda yang berotasi seperti ini? Jelas persamaan kita ini harus kita maknai lebih jauh. Nah, M adalah massa, V adalah kecepatan. Kita bisa menggunakan persamaan ini, tetapi kita harus membagi-bagi benda kita ini menjadi sejumlah kecil elemen massa. Jadi anggap kita membagi-bagi benda ini menjadi sejumlah kecil elemen massa yang jaraknya memiliki jarak tertentu dari sumbu rotasi ini. Nah, dari setiap elemen massa tersebut, kita hitung energi kinetik rotasinya. Untuk yang ada di ujung di sini, tentu dia akan memiliki energi kinetik yang paling besar. Dan
seterusnya semakin dalam, semakin masuk ke dalam ke sini, ke pusat rotasi, energi kinetiknya akan semakin kecil. Bahkan kalau dia tiba di sini, yaitu pada titik pusat massanya, energi kinetiknya akan sama dengan nol. Seperti yang sudah kita lihat tadi, bahwa di titik ini, di titik pusat massa, kecepatan pusat massa itu sama dengan nol, karena dia hanya bergerak, berotasi di titik itu. Jadi semakin jauh dari pusat rotasi, energi kinetik akan semakin besar. Nah, sekarang kalau kita sudah membagi-bagi benda kita ini dengan sejumlah potongan-potongan massa, kita sekarang bisa menghitung berapa energi kinetik dari tiap-tiap potongan massa tersebut. Jadi misalnya saya sudah membaginya. Kalau di sini ada potongan massa M1, kemudian di berikutnya ada M2, berikutnya ada M3, dan seterusnya sampai ke dalam di sini. Kita hitung energi kinetiknya satu-satu. Jadi untuk potongan yang paling di sini, 1/2 M1 P1 kuadrat, ini energi kinetiknya. Potongan berikutnya yang dekat ke sini, 1/2 M V2 kuadrat, tambah 1/2 M3 V3 kuadrat, dan seterusnya ada banyak sekali, bahkan tak berhingga banyaknya potongan yang bisa kita buat untuk sampai ke sini mewakili batang kita ini. Nah, kalau kita jumlahkan yang banyak sekali tersebut, kita akan peroleh sigma 1/2 Mi Vi kuadrat. Ini hanya notasi singkat dari persamaan ini. Penulisan ini menunjukkan kepada kita, tanda sigma ini menunjukkan bahwa operasi atau perkalian dari 1/2 Mi Vi kuadrat ini dijumlahkan untuk tiap-tiap elemen. Karena tadi kita membayangkan massa ini diubah, dipotong-potong menjadi sejumlah elemen M1. Tentu tiap elemen itu memiliki jarak ke pusat rotasi ini. Nah, jaraknya dia memiliki kecepatan, maksud saya dia memiliki kecepatan. Kecepatannya itu bisa kita hitung, sehingga energi kinetiknya kita bisa peroleh 1/2 mv kuadrat. Itu untuk tiap elemen-elemen potongan massa yang kita lakukan. Nah, setiap potongan massa tersebut energi kinetiknya kemudian kita jumlahkan. Itulah yang kita maksudkan dengan penulisan ini. Tetapi tentu saja itu akan sangat merepotkan. Namun, kalau kita ingat bahwa sebelumnya kita pernah punya hubungan. Pada video sebelumnya ketika kita membahas tentang kuantitas kira rotasi, kita sudah menghubungkan antara kecepatan linear ini atau kecepatan translasi ini dengan kecepatan sudut. Jadi kecepatan linear kita telah hubungkan dengan kecepatan sudut dengan persamaan V linear sama dengan R dikali omega kecepatan sudut. Jadi kalau misalnya batang ini berputar dengan kecepatan sudut omega, maka tentu semua elemen-elemen massa kita tadi, semua elemen-elemen massa yang kita sudah bisa pisahkan pada batang ini, yang sudah kita bayangkan, kita bagi-bagi menjadi sejumlah elemen batang ini, semua elemen tersebut akan memiliki kecepatan sudut yang sama. Dia memiliki kecepatan sudut yang sama. Anda bayangkan batang ini berputar, tentu semua elemen yang ada pada batang itu akan memiliki kecepatan sudut yang sama. Tetapi kecepatan linear yang berbeda-beda. Nah, kalau kita masukkan hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut omega, kita akan peroleh seperti ini. Jadi 1/2 Mi tetap dari sini 1/2 Mi. Kemudian kecepatan linear ini kita gantikan dengan hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Karena kecepatan sudut yang dialami oleh semua elemen massa ini besarnya sama. Jadi sedikit menguntungkan dibanding kita menggunakan ini. Jadi omega R kali I. Sekarang yang berbeda tinggal R dari elemen-elemen tersebut. Jadi misalkan elemen di sini jaraknya tentu berbeda dengan elemen yang ada di sini. Berbeda lagi dengan elemen yang ada di sini dan seterusnya untuk elemen-elemen yang semakin dekat ke pusat rotasi.
tetapi kecepatan sudutnya semua elemen tersebut sama besar, sehingga kita tidak menuliskan indeks I pada kecepatan sudut ini. Nah, kalau kita jumlahkan, karena tinggal M dan R ini yang berubah-ubah, tinggal massa elemen 1 jaraknya berapa, kemudian massa elemen berikutnya jaraknya ke pusat rotasi berapa, dan seterusnya. Nah, jadi hanya bagian ini saja yang kita jumlahkan karena terdiri atas sejumlah elemen, sehingga kita peroleh persamaan 1/2 sigma MI kali RI kuadrat dikali dengan omega kuadrat. Omega kuadratnya kita sudah keluarkan dari sigma ini karena semua elemen yang ada di sini memiliki kecepatan sudut yang sama. Nah, kalau kita definisikan yang di dalam kurung ini sebagai sebuah kuantitas baru yang disebut dengan momen inersia yang disimbol dengan I, maka persamaan ini akan bisa kita tuliskan menjadi bentuk yang indah, yaitu K sama dengan 1/2 I. Kita sudah mendefinisikan I ini yang disebut dengan momen inersia sebagai penjumlahan antara massa dengan jarak massa ini ke pusat rotasi pangkat 2. Jadi momen inersia I adalah perkalian antara massa dengan jarak massa tersebut ke pusat rotasi berpangkat 2. Nah, karena ada sejumlah elemen massa yang kita sudah buat tadi, sudah kita bayangkan batang ini dipotong-potong menjadi sejumlah elemen massa, maka tentu ada sejumlah perkalian MR kuadrat. Massa yang di sini, elemen massa yang di sini, jaraknya ke sini R pangkat 2 kan, kalikan dengan massanya ini, kita peroleh perkalian MR kuadrat. Kemudian berikutnya massa yang di sini, kita kalikan dengan jaraknya ke sini, kita peroleh lagi perkalian MR kuadrat yang lain, dan seterusnya sampai ke dalam ke sini. Itu yang kita sebut dengan momen inersia tiap-tiap elemen tersebut. Kalau kita jumlahkan, maka kita akan peroleh momen inersia untuk seluruh bagian batang ini. Nah, kita kembali ke topik kita tentang energi kinetik. Kalau suku ini yang tadi kita sebutkan sebagai momen inersia, sudah kita beri nama suku ini sebagai momen inersia yang disimbol I, maka persamaan ini akan menjadi persamaan yang indah seperti ini. Mengapa indah? Karena ini identik dengan persamaan energi kinetik yang berlaku pada gerak translasi. Sini 1/2, di sini ada juga 1/2. Sini ada V kuadrat, kecepatan linear, kecepatan translasi kuadrat. Di sini ada kecepatan sudut kuadrat. Jadi di sini ada kecepatan linear kuadrat, di sini ada kecepatan sudut kuadrat. Nah, di sini ada massa. Sekarang, tadi kita mendefinisikan bagian ini sebagai momen inersia I. Jadi kita tuliskan di sini menggantikan bagian ini dengan I, sehingga kita bisa berasumsi atau menganggap bahwa I ini yang kita sebut dengan momen inersia adalah pengganti dari massa. Dengan kata lain, momen inersia I ini identik dengan massa untuk gerak translasi. Nah, momen inersia dengan massa memang boleh kita identikkan. Momen inersia berlaku pada gerak benda yang berotasi. Momen inersia hanya muncul pada benda yang berotasi. Sedangkan massa semua benda memiliki massa, baik dia berotasi maupun tidak berotasi, karena massa ini adalah apa yang terkandung dalam benda tersebut yang dinyatakan dengan massa. Nah, massa kita sudah tahu bahwa tidak lain adalah ukuran resistansi atau ukuran perlawanan benda terhadap gerakan. Kalau Anda mau menggerakkan benda, semakin besar massa benda, semakin sulit menggerakkan benda tersebut. Semakin kecil massanya, semakin mudah kita gerakkan dengan gaya yang sama. Jadi kita memandang massa itu sebagai resistansi atau perlawanan benda terhadap gerakan. Nah, momen inersia bisa kita pandang seperti itu juga, tetapi berlaku pada gerak rotasi.
Jadi momen inersia ini bisa kita bayangkan sebagai perlawanan atau sifat resistan dari benda ketika dia mau digerakkan secara berotasi. Semakin besar momen inersia, semakin sulit kita gerakkan benda itu untuk berotasi. Makin sulit kita putar. Semakin kecil momen inersia, semakin mudah kita putar. Sehingga kita bisa pandang momen inersia ini memiliki peran yang sama dengan massa pada gerak translasi. Nah, pada dua gambar kita ini, yang di bawah ini, batang yang diputar dengan sumbu rotasi seperti ini memiliki momen inersia yang lebih besar dibandingkan dengan ketika batang itu diputar dengan sumbu rotasi sepanjang batang tersebut. Momen inersia yang dimiliki oleh benda yang diputar dengan sumbu rotasi seperti ini lebih besar dibandingkan ketika dia diputar dengan sumbu rotasi seperti ini. Mengapa bisa demikian? Kita bisa lihat dari definisi kita tentang momen inersia ini, itu adalah perkalian antara massa dengan R kuadrat. Nah, kalau kita lihat massa yang ada di bagian sini, jaraknya ke pusat rotasi lebih besar, sehingga momen inersianya akan lebih besar untuk massa yang ada di sini, dan seterusnya semakin berkurang untuk massa yang semakin dekat ke pusat rotasi. Kalau kita bandingkan dengan ini, jarak pusat rotasi ke bagian ujung massa ini sangat kecil dibandingkan di sini, sehingga lebih mudah memutar batang ini kalau dia diputar hanya sumbu sepanjang batang tersebut, dibandingkan kalau batang ini kita putar pada sumbu yang tegak lurus terhadap batang tersebut. Tentu lebih mudah memutar bagian benda batang yang diputar dengan sumbu rotasi ini dibandingkan yang sumbu rotasinya seperti ini. Dari penjelasan ini, Anda juga harus mencatat baik-baik bahwa momen inersia itu bergantung pada sumbu rotasi. Jadi momen inersia benda bukan sebuah nilai yang fix, yang tidak berubah, tapi momen inersia benda adalah sebuah nilai yang selalu berubah, bergantung pada sumbu rotasi yang digunakan untuk menentukan momen inersia dari benda tersebut. Oke, kita akan bahas sedikit lebih lanjut tentang momen inersia. Apa sih momen inersia itu? Tadi kita sudah lihat, Anda sudah menangkap penjelasannya ketika kita melihat energi kinetik rotasi. Misalkan kita punya benda M1 dan M2 yang diputar terhadap sebuah sumbu rotasi ini. M1 berjarak R1 dari sumbu rotasi, M2 berjarak R2 dari sumbu rotasi. Momen inersia seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, itu kita definisikan sebagai perkalian antara massa benda dikali dengan jaraknya ke sumbu rotasi. Jarak ini harus kita catat adalah jarak tegak lurus terhadap sumbu rotasi. Jadi jarak M1 ke sumbu rotasi ini harus tegak lurus terhadap sumbu rotasi ini. Jadi Anda tidak boleh mengukur R1 dari titik ini ke titik sini. Meskipun ini jarak massa ke sumbu rotasi. Ini sumbu rotasinya ada di sini juga, tetapi tidak memenuhi R yang dipersyaratkan di sini karena jarak itu harus tegak lurus terhadap sumbu rotasi. Nah, karena di sini ada dua massa, sistem kita ada dua massa, maka momen inersianya adalah jumlah dari perkalian antara tiap-tiap massa tersebut dikali dengan kuadrat jaraknya ke sumbu rotasi. Jadi I sama dengan M1R1 kuadrat, momen inersia untuk benda ini, ditambah dengan M2R2 kuadrat, momen inersia untuk benda ini. Nah, tentu kita mengasumsikan bahwa batang yang menghubungkan antara M1 dan M2 ini bisa dianggap ringan, sehingga tidak memiliki momen inersia. Seandainya benda ini memiliki massa yang tidak boleh diabaikan, tidak ringan, maka tentu kita harus memperhitungkan momen inersia yang dimiliki oleh batang penghubung ini. Lalu kita jumlahkan juga ke dalam suku ini, ke dalam persamaan kita ini.
Jadi persamaan ini yang berlaku untuk sistem kita ini adalah persamaan yang kita telah mengasumsikan bahwa penghubung antara M1 dengan M2 ini memiliki massa yang bisa diabaikan. Itu berarti bahwa antara M1 dan M2 ini boleh juga tidak berhubungan untuk menghitung momen inersianya. Asalkan kedua benda ini M1 dan M2 berputar mengitari sumbu yang sama dengan kecepatan sudut yang sama. Jadi momen inersia pada hakikatnya adalah perkalian antara massa dengan jarak antara massa tersebut ke sumbu rotasi. Momen inersia hanya muncul pada benda yang berotasi karena dia adalah perkalian antara massa dengan massa tersebut ke sumbu rotasi. Jadi kalau tidak berotasi tentu momen inersianya tidak ada. Secara umum, kita bisa menuliskan momen inersia seperti ini. Jadi momen inersia sama dengan jumlah dari perkalian antara tiap massa dengan jarak massa tersebut ke pusat rotasinya. Persamaan ini berlaku untuk benda yang sifatnya diskrit. Apa itu benda yang diskrit? Benda diskrit adalah benda yang bisa kita pisah-pisahkan, jelas perbedaannya, di mana M1, di mana M2, di mana M3, dan seterusnya. Seperti yang ada ini adalah benda diskrit. Karena saya bisa menetapkan ini M1, jaraknya ke pusat rotasi misalnya di sini. Kemudian misalnya ini M2, jaraknya ke pusat rotasi ada di sini. M3, jaraknya ke pusat rotasi ada di sini. Sehingga momen inersia sistem ini kalau kita putar terhadap sumbu rotasi ini tentu sama dengan penjumlahan dari momen inersia massa ini dikali dengan jaraknya ke pusat rotasi ini kuadrat ditambah dengan momen inersia benda ini yaitu massanya dikali dengan jaraknya ke sumbu rotasi ini pangkat 2 ditambah dengan momen inersia benda ini dikali yaitu massanya dikali dengan jaraknya ke sumbu rotasi ini pangkat 2 dan seterusnya sesuai dengan persamaan ini. Kita harus jumlahkan semua momen inersia tiap-tiap partikel tunggal ini. Ini adalah benda yang diskrit. Jika bendanya diskrit seperti ini, tentu kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, benda yang tidak diskrit seperti ini, kalau misalnya diputar pada sumbu rotasi di sini, tentu persamaan ini tidak bisa kita gunakan. Tetapi kita harus menggunakan persamaan dalam bentuk integral seperti ini. Jadi momen inersia sama dengan integral R kuadrat dikali dengan dm. Benda ini kita sebut dengan benda yang kontinu. Kita tidak bisa membedakan massanya atau dengan kata lain massa penyusun dari benda ini terdistribusi secara seragam atau secara kontinu membentuk bidang yang bentuknya seperti ini. Kalau kita punya benda yang bentuknya seperti ini, maka untuk menghitung momen inersianya kita harus menggunakan metode integral yang dinyatakan dengan persamaan ini. Momen inersia sama dengan integral R kuadrat dikali dm. R kuadrat adalah jarak tegak lurus dari elemen massa yang kita tinjau dan dm ini adalah elemen massa dari benda ini. Jadi secara prosedur untuk menghitung momen inersia benda kontinu seperti ini, kita harus memisahkan atau membayangkan benda ini tersusun dari sejumlah potongan-potongan massa yang massanya dm. Lalu setiap potongan massa tersebut kita hitung berapa jaraknya ke pusat rotasi, ke sumbu rotasi, lalu kita hitung dm dikali dengan R kuadrat. Nanti kita jumlahkan secara integral untuk memperoleh momen inersia benda ini secara keseluruhan. Untuk fisika dasar ini, kita tidak akan menuntut Anda bisa melakukan menghitung atau menentukan momen inersia benda dengan menggunakan metode integral ini. Tetapi adalah kompetensi yang cukup baik jika Anda mampu
melakukan integral untuk menghitung momen inersia benda kontinu, walaupun tidak menjadi tuntutan. Dalam soal-soal nanti, Anda akan diberikan berapa besar momen inersia dari benda yang telah ditentukan di dalam soal tersebut. Ingat sekali lagi bahwa momen inersia bergantung pada sumbu rotasi. Jika sumbu rotasi berubah, maka momen inersia benda tersebut akan berubah. Jadi momen inersia bukan sebuah nilai yang fix pada sebuah benda, tapi bergantung pada sumbu rotasi dari benda tersebut. Nah, misalkan kita akan menentukan momen inersia benda pada sumbu tertentu yang bukan pada pusat massanya. Tetapi momen inersia pada sumbu yang melalui pusat massa diketahui dan kedua sumbu saling sejajar. Jadi misalkan kita punya masalah, kita akan menentukan momen inersia benda. Misalnya kita punya benda seperti ini, pusat massa benda kita ada di kira-kira di tempat ini, dan kita ingin menghitung berapa momen inersia dari benda ini pada sebuah sumbu yang tidak melalui pusat massa ini. Misalkan kita ingin mengetahui momen inersianya ketika dia diputar pada sumbu rotasi ini. Umumnya, momen inersia benda terhadap sumbu yang melalui pusat massa itu diberikan. Jadi umumnya kita mengetahui momen inersia benda terhadap sumbu yang melalui pusat massa. Nah, dalam kasus ini kita ingin mengetahui momen inersia benda yang diputar terhadap sebuah sumbu rotasi tetapi tidak melalui pusat massa. Nah, untuk menghitung momen inersia dari benda ini yang sumbu rotasinya tidak melalui pusat massa, kita bisa menggunakan teorema sumbu sejajar yang mengatakan bahwa momen inersia yang melalui sebuah sumbu tertentu yang ingin kita hitung ini, itu ternyata sama dengan momen inersia ketika benda ini diputar melalui pusat massanya itu ditambah dengan massa dari benda ini, massa total dari benda ini dikali dengan H kuadrat. H kuadrat adalah jarak antara kedua sumbu ini. Jadi, jika kita menemukan masalah atau soal, kita ingin menghitung momen inersia sebuah benda yang diputar melalui sumbu rotasi tetapi tidak melewati pusat massa. Nah, kalau kita bisa mengetahui momen inersia benda tersebut saat diputar melalui pusat massanya, maka kita bisa menghitung momen inersia benda tersebut terhadap sumbu rotasi tadi yang tidak melalui pusat massa. Caranya dengan menggunakan teorema sumbu sejajar. Asalkan sumbu rotasi kita ini sejajar dengan sumbu rotasi yang melalui pusat massa benda ini. Nah, kalau kita bisa mengetahui momen inersia saat benda ini diputar melalui sumbu rotasi yang melewati pusat massa, maka kita bisa menggunakan teorema sumbu sejajar untuk menghitung momen inersia yang melalui sumbu rotasi ini. Teorema sumbu sejajar menyatakan bahwa momen inersia pada sumbu rotasi ini, atau dimanapun letaknya, itu sama dengan momen inersia pada saat benda ini diputar melalui sumbu yang melalui titik pusat massa, ditambah dengan massa benda ini secara keseluruhan dikali dengan jarak sumbu rotasi ini ke sumbu rotasi pusat massa yang sejajar. Seperti yang kita lihat dalam gambar ini, yang kita nyatakan dengan simbol H, pangkat 2. Inilah teorema sumbu sejajar. Jadi kalau Anda mengetahui momen inersia benda ini ketika dia diputar melalui pusat massanya, Anda bisa menghitung momen inersia benda ini dimanapun jika dia diputar pada sumbu rotasi yang sejajar dengan pusat massa ini.
Asalkan dia diputar dengan sumbu rotasi yang sejajar dengan sumbu rotasi yang melewati pusat massa ini, kita tentu bisa menghitung berapa momen inersianya. Kita hanya perlu mengetahui berapa jarak sumbu tersebut ke sumbu yang melewati titik pusat massa ini. Lalu kita gunakan teorema sumbu sejajar ini dan kita akan dapatkan nilai momen inersia yang dimaksudkan. Beberapa momen inersia untuk benda-benda yang memiliki tingkat simetri yang baik ditampilkan dalam tabel kita ini. Mungkin akan bermanfaat jika Anda menghafal ini, tetapi tidak menghafalnya pun tidak akan memberikan masalah apa-apa karena dalam kebanyakan soal, momen inersia benda yang ingin diketahui dalam soal tersebut itu diberikan. Sehingga Anda tidak tuntut untuk bisa menghafal. Tapi sekali lagi adalah sebuah kompetensi yang cukup baik jika Anda bisa menghitung, menurunkan persamaan-persamaan momen inersia ini. Tentu karena ini adalah benda yang sifatnya kontinu, maka digunakan teknik integral dan mungkin menggunakan juga teorema sumbu sejajar untuk menghitung momen inersia dari beberapa benda yang diberikan ini. Ini ada sebuah cincin yang tipis diputar pada sumbu rotasi yang melalui titik pusat dari cincin ini. Jari-jari cincin adalah R, karena cincinnya tipis, maka kita menganggap ketebalan cincin ini diabaikan, sehingga hanya satu jari-jari R. Jika dia diputar pada sumbu rotasi ini, maka momen inersianya adalah I sama dengan massa cincin dikali dengan R kuadrat. R pangkat 2 ini. Nah, tentu kalau kita ingin mengetahui momen inersianya jika diputar pada sumbu rotasi ini, yang sejajar dengan bagian ini, kita bisa menggunakan teorema sumbu sejajar untuk menghitung berapa momen inersianya untuk sumbu rotasi di bagian ini. Ini adalah benda yang berupa cincin, tapi lebih tebal. Karena ketebalannya sehingga kita bisa membedakan jari-jari dalam ini dan jari-jari luar. Nah, momen inersia cincin tebal ini, silinder tebal ini, jika dia diputar pada sumbu rotasi yang melalui titik pusat dari cincin tersebut, dari tabung ini, maka momen inersianya sama dengan 1/2 massa dikali dengan R1 kuadrat ditambah dengan R2 kuadrat. Ini adalah sebuah batang yang panjangnya L dan jari-jarinya R. Jika dia diputar terhadap sumbu yang melalui titik simetrinya, melalui titik tengah dari tabung ini, sepanjang tabung tersebut seperti ini, maka momen inersianya sama dengan 1/2 mR kuadrat. Dengan teorema sumbu sejajar, Anda bisa menghitung berapa momen inersia tabung ini, tabung padat ini, jika dia diputar terhadap sumbu rotasi yang ada di bagian pinggir ini. Ini adalah tabung batang yang sama dengan ini, panjangnya sama L, memiliki jari-jari R juga, tetapi dia diputar dengan sumbu rotasi yang tegak lurus terhadap batang tersebut. Akibatnya, karena sumbu rotasinya berubah, maka momen inersianya juga berubah menjadi seperti ini. Momen inersianya sekarang menjadi 1/4 mR kuadrat ditambah dengan 1/12 mL kuadrat seperti ini. Jika sebelumnya yang ini, momen inersianya adalah 1/2 mR kuadrat, tidak dipengaruhi oleh L untuk momen inersia tabung yang diputar sepanjang sumbu yang melewati titik tengah ini. Tapi kalau sumbu rotasinya diputar tegak lurus terhadap panjang tabung melalui titik pusat massa dari benda tersebut, maka momen inersianya berubah menjadi seperti ini. Nah, ini batang yang sama dengan ini, tetapi jari-jarinya sangat kecil sehingga dia diabaikan. Berarti dia hanya memiliki dimensi panjang. Momen inersianya jika dia diputar terhadap sumbu yang tegak lurus terhadap batang ini, itu sama dengan 1/12 mL kuadrat.
Tentu kita bisa lihat dari sini, karena R-nya diabaikan, tidak memiliki jari-jari, kita ambil R sama dengan 0, di sini hilang. Suku ini hilang untuk bagian ini. Nah, ini adalah sebuah bola pejal, padat, berisi, diputar pada sumbu rotasi yang melalui titik pusat massanya, momen inersianya sama dengan 2/5 mr kuadrat. Sedangkan ini adalah bola yang berongga, di dalamnya kosong, yang ada hanya kulit bola. Jadi kulit bola ini jika diputar pada sumbu rotasi yang melalui titik pusatnya ini, momen inersianya menjadi 2/3 mr kuadrat. Nah, kemudian yang ini adalah cincin yang sama dengan ini, tetapi sekarang dia diputar terhadap sumbu yang melalui bagian ini, tegak lurus terhadap permukaan cincin ini dan melalui titik pusatnya. Momen inersianya sama dengan 1/2 mr kuadrat. Lalu yang terakhir ini adalah sebuah plat yang dimensinya A dan B, A kali B, diputar terhadap sebuah sumbu rotasi yang tegak lurus terhadap permukaan yang terletak pada menembus pusat massa dari benda ini. Momen inersianya sama dengan 1/12 M dikali A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Inilah momen inersia sejumlah benda-benda yang biasa kita temukan di dalam soal. Jadi Anda tidak perlu menghafal ini, tapi jika Anda bisa menghitung nilai momen inersia untuk benda-benda ini dengan teknik integral, akan jauh lebih baik. Pada soal yang akan Anda hadapi, nilai dari momen inersia tersebut akan diberikan. Nah, mungkin Anda perlu menggunakan teorema sumbu sejajar untuk menghitung momen inersia yang melalui rotasi tertentu yang tidak melalui pusat massa seperti yang diberikan ini. Tetapi dengan teorema sumbu sejajar cukup mudah untuk menentukan nilai momen inersia benda tersebut. Sebagai sebuah soal yang berkaitan dengan energi kinetik berotasi, ini terdapat sebuah sistem silinder pejal yang massanya M dan jari-jarinya R berada di atas bidang miring ini, di puncak bidang miring, lalu dilepaskan sehingga menggelinding ke bawah. Pertanyaannya, berapa besar kecepatan benda yang berupa silinder pejal ini yang massanya M, jari-jari R ketika dia tiba di dasar miring pada gambar berikut. Soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan teorema energi mekanik, kekekalan energi mekanik yang sudah kita pelajari pada gerak translasi. Tetapi sekarang, karena bendanya ini bergerak berotasi, karena silinder ini akan menggelinding ke bawah, pada saat dia bergerak ke bawah, tentu silinder ini juga akan memiliki energi kinetik rotasi. Di samping energi kinetik translasi ketika dia berpindah sampai ke bawah di sini. Nah, dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, Anda bisa menghitung berapa kecepatan dari benda ini ketika dia sampai di sini. Kita juga bisa menghitung dengan menggunakan hukum Newton, tetapi untuk menghitung itu kita harus mengetahui tentang torsi yang tidak kita bahas dalam video ini. Nah, soal ini sebenarnya adalah contoh soal yang standar pada buku teks yang diberikan, dan Anda bisa merujuk pada sejumlah buku-buku tersebut untuk melihat penyelesaian dari soal ini. Untuk penyelesaian soal-soal lain yang bentuknya mirip dengan ini, Anda bisa saksikan pada video yang lainnya. Demikian untuk video kali ini. Konsep yang kita dapatkan adalah adanya energi kinetik pada gerak rotasi. Jadi pada benda yang bergerak berotasi juga memiliki energi kinetik yang bentuk persamaannya identik dengan persamaan energi kinetik pada gerak translasi. Kita hanya perlu mengganti variabel massa pada persamaan energi kinetik gerak translasi, menggantinya dengan momen inersia untuk
energi kinetik benda yang berotasi. Dan kecepatan diganti dengan kecepatan sudut. Dengan mengganti itu, maka kita memiliki bentuk persamaan yang identik antara energi kinetik pada gerak translasi dan energi kinetik pada gerak rotasi. Selain energi kinetik rotasi, kita juga sudah mengenal tentang momen inersia. Dan momen inersia ini nilainya tidak tetap untuk sebuah benda, bergantung pada sumbu rotasi dari benda tersebut yang kita gunakan untuk memutar. Karena momen inersia ini hanya muncul jika benda tersebut diputar. Sehingga momen inersia bergantung pada sumbu rotasi dari benda tersebut. Demikian video kita kali ini. Silahkan Anda mempelajari soal ini untuk menyelesaikannya, dan selamat belajar.